Kota Pompei adalah sebuah kota pada zaman Romawi kuno yang telah menjadi puing dekat kota Napoli dan sekarang berada di wilayah Campania, Italia. Pompei hancur oleh letusan gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi. Debu letusan gunung Vesuvius menimbun kota Pompei dengan segala isinya sedalam beberapa kaki, menyebabkan kota ini hilang selama 1600 tahun sebelum ditemukan kembali dengan tidak sengaja. Semenjak itu, penggalian kembali kota ini memberikan pemandangan yang luar biasa, terinci mengenai kehidupan sebuah kota di puncak kejayaan Kekaisaran Romawi. Saat ini, kota Pompei merupakan salah satu dari situs warisan dunia UNESCO. Kota Pompei didirikan sekitar abad ke-6 sebelum Masehi oleh orang-orang Oski atau Oscan, yaitu suatu kelompok masyarakat di Italia Tengah. Saat itu, kota ini sudah digunakan sebagai pelabuhan yang aman oleh para pelaut Yunani dan Fenisia. Ketika orang-orang Etruskan mengancam melakukan serangan, kota Pompei bersekutu dengan orang-orang Yunani yang kemudian menguasai Teluk Napoli. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, orang-orang Samnium mendudukinya, beserta semua orang di Campania. Para penguasa baru ini memaksakan arsitektur mereka dan memperluas wilayah kota. Diyakini juga bahwa selama pendudukan orang-orang Samnion, Roma sempat merebut kembali kota Pompei untuk sementara waktu, tetapi teori ini belum terbuktikan. Pompei ikut ambil peran dalam peperangan yang dimulai oleh kota-kota Campania melawan Roma, tetapi pada tahun 89 sebelum Masehi, kota ini dikepung oleh Sulla. Walaupun tentara Liga Sosial yang dipimpin oleh Lucius Cluentius ikut membantu dalam melawan Roma, pada tahun 80 sebelum Masehi, Pompei dipaksa menyerah setelah Nola ditaklukkan. Pompei lalu menjadi sebuah koloni Roma dengan nama Colonia Cornelia Veneria Pompeianarum. Kota ini menjadi jalur penting bagi barang-barang yang datang lewat laut dan harus dikirim ke Roma atau Italia Selatan. Para penduduk Pompei telah lama terbiasa dengan getaran kecil. Pada awal Agustus tahun 79, mata air dan sumur-sumur mengering. Getaran-getaran gempa ringan mulai terjadi pada 20 Agustus 79 dan menjadi semakin sering pada 4 hari berikutnya. Tetapi peringatan-peringatan itu tidak disadari orang. Dan pada sore hari tanggal 24 Agustus, sebuah letusan gunung berapi yang mematikan terjadi. Ledakan itu merusak wilayah tersebut, mengubur kota Pompei dan daerah-daerah permukiman lainnya. Kebetulan tanggal itu bertepatan dengan Vulcanalia, perayaan dewa api Romawi. Laporan saksi mata satu-satunya yang bertahan dan dapat diandalkan tentang peristiwa ini dicatat oleh Plinius Muda dalam 2 pucuk surat kepada sejarawan Tacitus dari rumah pamannya di Micenaeum, sekitar 35 km dari gunung berapi itu. Plinius melihat sebuah gejala luar biasa yang terjadi di atas gunung Vesuvius. Sebuah awan gelap yang besar berbentuk seperti pohon pinus muncul dari mulut gunung itu. Setelah beberapa lama, awan itu dengan segera menuruni lereng-lereng gunung dan menutupi segala sesuatu yang di sekitarnya, termasuk laut yang di dekatnya. Awan yang digambarkan oleh Plinius Muda itu kini dikenal sebagai aliran piroklastik, yaitu awan gas yang sangat panas, debu dan batu-batu yang meletus dari sebuah volcano. Plinius mengatakan bahwa beberapa gempa bumi terasa pada saat letusan dan diikuti oleh getaran bumi yang dahsyat. Ia juga mengatakan bahwa debu juga jatuh dalam bentuk lapisan-lapisan yang sangat tebal dan desa tempat ia berada harus dievakuasi. Laut pun tersedot dan didorong mundur oleh suatu gempa bumi, sebuah gejala dari bencana tsunami. Matahari juga tertutup oleh letusan itu, dan siang hari menjadi gelap gulita. Pamannya, Plinius Tua, mengambil beberapa kapal untuk meneliti gejala ini dan menyelamatkan orang-orang yang terperangkap di kaki gunung itu karena tidak dapat mendarat dekat gunung tersebut karena angin yang tidak menguntungkan
dan debu yang dihasilkan letusan itu. Plinius Tua melanjutkan perjalanannya ke Stabiae, sekitar 4,5 km dari Pompei. Ia meninggal di sana keesokan harinya. Dalam suratnya yang pertama kepada Tacitus, Plinius Tua meninggal. Diduga bahwa ini disebabkan karena ia menghirup gas beracun. Namun Stabiae, 16 km jauhnya dari tempat kejadian, dan rekan-rekannya tampak tidak terpengaruh oleh hirupan udara itu. Dan karena itu kemungkinan sekali kematiannya disebabkan karena Plinius yang gemuk dan meninggal karena stroke atau serangan jantung. Sejarah mencatat pada 24 Agustus tahun 79, Gunung Vesuvius meletus dahsyat. Awan panas, batuan dan abu membara menghujam kedua kota, Pompei dan Herculaneum. Lapisan debu tebal menutupi dua buah kota yang lokasinya dekat dengan kaki Gunung Vesuvius, sehingga kedua kota ini menjadi hilang dan terlupakan. Sekitar 1600 tahun kemudian, secara tak sengaja, keberadaan Pompei ditemukan. Ada jasad-jasad manusia yang diawetkan oleh abu dengan segala pose. Kota Herculaneum ditemukan kembali pada tahun 1738 dan Pompei pada 1748. Kedua kota ini digali kembali dari lapisan debu tebal dengan membebaskan semua bangunan-bangunan dan lukisan dinding yang masih utuh. Sebenarnya kota ini telah ditemukan kembali pada tahun 1599 oleh seorang arsitek bernama Fontana yang menggali sebuah jalan baru untuk Sungai Sarno. Tetapi membutuhkan lebih dari 150 tahun kemudian, barulah sebuah upaya serius dilakukan untuk membebaskan kota ini dari timbunan tanah. Pada saat penggalian pada tahun 1748, ditemukan berbagai pose erotis. Temuan ini membuat malu para sarjana dan cendekiawan. Raja Prancis pertama yang menghadiri pameran koleksi temuan dari Pompei pada tahun 1819 menjadi marah ketika melihat koleksi yang dianggap mesum kala itu. Ia pun memerintahkan barang-barang erotis dipindah ke museum lain yang hanya bisa diakses para ilmuwan. Para arkeologi menemukan palus atau bentuk kelamin jantan, yaitu dekorasi yang umum di kota sebagai lambang keberuntungan. Simbol tersebut dilukis di banyak tempat seperti rumah, jalanan, dan pasar. Konon, perilaku orang Pompei yang hedon dan menjadikan seks sebagai gaya hidup disinyalir sebagian kalangan justru menjadi sumber petaka atas musibah dahsyat yang menimpa mereka. Kota Pompei dipercaya terkena azab Tuhan lantaran penduduknya hobi melakukan maksiat. Bahkan kota ini dikenal sebagai salah satu kota maksiat di dunia. Pasalnya di kota itu terjadi banyak praktik pelacuran dan perzinahan. Penduduknya juga banyak yang melakukan kegiatan seksual baik homo maupun hetero. Demikianlah kisah kota Pompei, kota yang terkena azab dari Tuhan karena banyak melakukan perbuatan maksiat dan dosa. See you on the next video. Bye-bye.